Hai, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube aku, Nia Putri Lubis. Di video kali ini kita akan membahas tentang hal yang sekarang lagi viral di sosial media, khususnya di Twitter. Dan untuk teman-teman, mungkin kalian sudah tahu apa yang akan aku bahas. Akan kita bahas adalah tentang fetis kain jari. Jadi ini adalah salah satu requestan dari junior aku, dan ada beberapa teman juga sih yang nge-DM ke Instagram aku untuk membahas hal ini. Dan teman-teman, maaf sebelumnya jika agak sedikit ribut karena di samping rumah aku juga lagi ada pembangunan. Tapi sebelum aku membahas lebih lanjut tentang hal ini, kalian jangan lupa untuk like, comment, and subscribe ya. Dan jangan lupa untuk aktifkan tanda loncengnya sehingga video-video terbaru aku akan masuk ke notifikasi kalian. Dan jangan lupa untuk share ke semua sosial media yang kalian punya. Langsung aja, yuk mari kita bahas. Jadi agar kalian tidak bingung, pertama-tama aku akan memberitahu ke kalian apa sih itu fetis. Jadi teman-teman, fetis atau fetis adalah sebuah kondisi saat seseorang akan merasakan kepuasan atau gairah seksual dari objek-objek yang sifatnya bukan genital atau bukan kelamin. Orang dengan gangguan fetis memiliki dorongan seksual yang berhubungan dengan benda mati. Dan ternyata hal ini bisa saja terjadi ke orang-orang yang jika dari luar itu kita lihat dia normal-normal aja. Untuk lebih lengkapnya lagi dan lebih rincinya lagi, aku saranin kalian untuk melihat video dari Kak Clarin Hyde. Di situ dia itu menjelaskan secara detail tentang fetis ini, baik kelainannya, baik jenis-jenisnya, ataupun lainnya. Jadi kalau misalnya kalian ingin tahu lebih lanjut dari sisi psikologinya atau dari sisi kesehatannya, kalian bisa lihat di channel itu. Nanti aku buat linknya di bawah ya. Oke, kembali ke pembahasan awalnya. Jadi awalnya hal ini tuh viral karena salah satu pengguna Twitter itu membuat suatu tweet yang jika kita membaca seluruh tweetnya itu, si pengupload ini adalah salah satu korban dari orang yang memiliki kelainan seks ini. Jadi nama pengguna Twitter ini adalah Movies atau biasa dipanggil dengan namanya itu si Fikri. Jadi si Movies ini pada tanggal 29 Juli 2020 atau sekitar 6 hari yang lalu saat aku buat video ini ya, dia itu membuat suatu tweet yaitu Predator fetis kain jari berkedok riset akademik dari mahasiswa PTN di Surabaya. A thread. Jadi si Fikri ini jelasin lah kan. Di sini aku itu hanya akan menjelaskan secara intinya aja ya, nggak seluruhnya gitu. Karena kalau kita baca satu-satu dari tweet aku tunjukin di sini, ini akan terlalu panjang menitnya. Jadi pada saat si Fikri ini maba di salah satu PTN di Surabaya, ada salah seorang pengguna Instagram yang nge-follow dia di Instagram. Jadi si pengguna ini bernama Gilang, dan si Gilang ini nge-DM lah ke si Fikri ini untuk nge-follow back akun dia. Karena si Fikri ini melihat si Gilang ini juga adalah orang Surabaya, ya udahlah di follow backnya karena sama-sama di daerah Surabaya dan sama-sama mahasiswa di sana walau mereka beda universitas. Dan berlanjutlah, ternyata si Gilang ini nge-DM lagi, bilang lah salam kenal atau apa gitu, basa-basi lah kan Dan si Gilang ini bilang dia minta nomor WA si Fikri ini, dan si Fikri nanya dong untuk apa kayak gitu. Si Gilang bilang bahwasannya dia itu ingin melakukan sebuah riset, dan agar lebih mudahnya dia itu minta nomor si Fikri untuk memperlancar penjelasan cara riset dia ini atau penelitian dia ini. Karena si Gilang ini bilang bahwasannya dia itu adalah salah satu mahasiswa Nair angkatan 2015. Jadi riset yang digunakan dia ini adalah untuk tugas akhir dia atau yang biasa kita kenal dengan skripsi. Ya karena si Fikri ini masih, ya namanya masih maba, ingin membantu lah, ya udah dikasihnya lah nomor WA itu. Berlanjutlah ke WA-nya ya. Jadi berlanjut ke chat WA, di mana si Gilang ini menjelaskan lah bagaimana cara dia untuk melakukan riset ini. Jadi intinya itu si Gilang ini pengen buat riset dengan tema bungkus membungkus teman-teman. Jadi si Gilang ini bilang kalau misalnya bungkus membungkus dia ini akan digunakan dia itu untuk
salah satu media terapi, di mana orang ini akan dibungkus layaknya seperti jenazah dan nantinya akan bisa dilihat bahwa orang yang dibungkus ini keluar sifat aslinya. Dan pokoknya panjang lah kayak gitu kan penjelasan dia itu, nanti kalian bisa baca sendiri. Setelah mendengar penjelasan si Gilang ini, si Fikri ini agak sedikit takut dong, dan dia menolak gitu kan. Tetapi si Gilang ini bilang bahwasannya pokoknya dia membujuk si Fikri ini lah agar mau melakukan riset dia ini. Dan pokoknya dia bilang riset dia ini sudah dilakukannya ke banyak orang, aman kayak gitulah. Dan akhirnya karena si Fikri ini kasihan, karena ini dengan alibi dia itu adalah tugas akhir dia, akhirnya dia maulah menolong kayak gitu kan. Sampailah hari dimana si Gilang ini memberikan instruksi kepada si Fikri, dimana si Fikri ini harus dibungkus kayak gitu kan. Si Fikri ini minta tolong temannya karena dia nggak bisa melakukan itu di rumah, jadi dia ke kos temannya. Dan temannya ini akhirnya diinstruksi lah sama si Gilang bagaimana cara membungkus si Fikri ini. Jadi penampakan akhirnya seperti ini. Setelah si Fikri ini dibungkus, si Gilang ini juga minta agar si Fikri ini divideoin kayak gitu kan. Jadi di videoinnya seperti ini. Dan teman-teman, si Fikri ini dibungkus selama 2 jam. Bayangin dong, 2 jam dibungkus kayak gitu kan, sesak, panas, aduh. Setelah itu kan setelah selesai lah si Fikri ini, udah dibuka lah bungkusannya ini, si Fikri ini bilang ke temannya bahwasannya dia marah. Dan setelah itu si Gilang ini ngechat ke si Fikri ini, gimana deh perasaannya. Si Fikri ini jujur bahwasannya dia marah kayak gitu. Sama siapa, kata si Gilang gitu kan jadi bilang si Fikri sama Mas kayak gitu kan, karena dia ya namanya orang Surabaya manggilnya Mas. Setelah itu si Gilang ini malah bilang sini Mas peluk kayak gitu. Udah aneh gitu, aduh ini orang kenapa sih. Dan setelah itu si Gilang ini bilang ke si Fikri bahwasannya untuk menyuruh temannya gantian. Jadi gantian lah si Gilang ini nyuruh temannya si Fikri ini untuk dibungkus kayak gitu. Tetapi ya mereka istirahat dulu lah kayak gitu kan. Dan ternyata pada saat mereka istirahat, datang teman si Fikri yang lainnya seperti itu. Dan si Gilang ini melihat, masuk dong targetnya lagi. Jadi dia nyuruh si Fikri ini untuk nggak ngasih tahu ke temannya yang baru ini apa yang telah mereka lakukan. Dia bilang bahwasannya temannya ini juga cocok untuk riset dia ini. Si Gilang ini juga bilang bahwasannya pada saat membungkus si Fikri tadi itu terjadi kesalahan, jadi adalah salahnya gitu, dan harus dibungkus ulang si Fikri ini. Dan pada saat nantinya si Fikri ini dibungkus ulang, si Gilang menyuruh si Fikri ini untuk melakukan reaksi yang dibuat-buat, misalnya nangis, marah, menjerit, atau hal lainnya lah kayak gitu, pokoknya dibuat-buat. Ya si Fikri ini nggak bisa, karena memang dia bukan tipe orang yang seperti itu gitu, kayak mana ya, emosionalnya itu nggak bisa langsung gitu lah, kayak yaudah dia diem aja, gugup tapi ya udah diem kayak gitu. Dan sampailah dimana si teman si Gilang inilah yang dibungkus. Dan pertama-tama temannya ini dilakbanlah mata dan mulutnya seperti ini. Lalu setelah itu
menyuruhlah si Fikri ini untuk melakban seluruh badan temannya itu. Dan si Gilang ini mengirimkan suatu video, yaitu yang mana video itu adalah video pada saat si Fikri ini dilakban seluruh tubuhnya. Dan si Gilang ini lagi-lagi memberi pesan yang agak sedikit aneh. Siapa ini ganteng? Katanya kayak gitu kan udah aneh ya, ini cowok. Dan waktu teman si Fikri ini dilakban, teman si Fikri ini merasa haus dan merasa sesak lah. Ya iyalah, siapa juga yang nggak sesak dilakban kayak gitu kan. Jadi si Fikri ini kasihan melihat temannya. Jadi si Fikri ini menyuruh untuk melepas lakban ini. Si Gilang nolak karena dia harus melanjutkan riset ini, katanya kayak gitu. Ya si Fikri tetap nolak lagi bahwasannya temannya harus dibuka lakbannya, karena dia nggak mau dong terjadi apa-apa sama temannya ini. Dan kayak manapun itu, si Gilang ini tetaplah berusaha untuk agar si Fikri ini gak menolak dengan alasan kalau misalnya si Fikri ini menolak, dia akan kambuh vertigonya, dia akan bunuh diri. Drama banget gak sih? Pokoknya kayak gitulah. Dan setelah itu si Fikri ini tetaplah nolak. Pokoknya intinya dia tetap gak mau temannya ini dibungkus, karena dia gak mau terjadi apa-apa lah sama temannya. Dan si Fikri ini terus-terusan ditelepon sama si Gilang, bahwasannya harus dilanjutkan kayak gitu. Dan si Gilang ini menelpon teman si Fikri yang lainnya dan menyuruh untuk si Fikri ini mau melanjutkan riset dia ini. Tapi si Fikri ini tetap tidak mau. Asal si Gilang nelpon kan asal ditelepon si Gilang, si Fikri ini nolak kayak gitu. Dan kalian tahu si Gilang ini dia nangis waktu si Fikri ini mau lah. Akhirnya si Fikri ini ngangkat telepon dan dia nangis. Ayo, drama banget, kayak drama percintaan. Dan dengan bujukan rayu si Gilang ini, akhirnya si Fikri ngalah lah karena dia kasihan dan dia minta maaf. Dan si Gilang ini juga ngalah, bahwa dia bilang kalau ya udahlah teman si Fikri ini nggak usah dibungkus, tapi dengan gantinya si Fikri ini harus dibungkus ulang. Jadi si Fikri ini bilang dia itu nggak bisa ngulangin karena ini udah sore kayak gitu, dan dia harus pulang. Dan akhirnya si Gilang ini juga mengalah lah untuk nggak ngebungkus ulang si Fikri. Tapi si Gilang bilang jangan kasih tahu hal ini ke teman-temannya yang lain. Jadi jangan bicarain tentang riset dia ini ke orang banyak atau ke grup kelasnya atau yang mana lah, pokoknya cukup dikit untuk dia sendiri, disimpan oleh si Fikri ini sendiri. Dan malamnya si Gilang ini buat status WA kayak gitu. Dia buat kayak teman-teman, tapi ibaratnya yang buat ini bukan si Gilangnya, tapi kayak orang lain lah gitu, yang salah satu keluarganya mungkin. Si Gilang ini buat teman-teman Gilang yang tadi siang berantem atau bertengkar dengan Gilang, tolong WA saya ya, kayak gitulah. Dan si Fikri ini merasa karena memang tadi siang itu dia yang bertengkar dengan si Gilang ini. Akhirnya dia membalas lah kan, tapi keesokan harinya barulah dibalas kembali sama si Gilang ini. Dan dengan balasannya itu seperti ya tetap bukan si Gilang yang membalas itu, ya kayak orang lain aja kayak gitu. Saya sudah membaca chat kalian kayak gitu lah. Nanti kalian bisa lihat sendiri ya. Jadi kan singkat ceritanya si Fikri ini ceritalah sama temannya yang lain kayak gitu. Adalah dia bercerita sama temannya dan dia menemukan jawaban bahwasannya hal bungkus membungkus ini adalah fetis atau biasa dikenal dengan fetis. Dan si Fikri ini dikirimin suatu link berita dari temennya, dan si Fikri ini mengirim itu ke si Gilang. Apa ini maksudnya kayak gitu? Kalau misalnya ini diviralkan kayaknya bagus deh, kayaknya bakalan banyak deh yang tertarik gitu lah kan. Dan kalian tahu si Gilang ini nggak ngebalas sama sekali kayak gitu ya, kayak dia nggak aktif WA, tapi si Fikri ini lihat di IG dia aktif-aktif aja kayak gitu kan. Dan akhirnya di DM si Fikri juga lah di IG, kenapa mas WA saya nggak dibalas. Dan ternyata teman-teman si Fikri ini udah tahu jika si Gilang ini seorang
biseksual. Jadi si Fikri ini udah tahu, tapi dia tidak mempermasalahkan itu karena ibaratnya dia itu nggak peduli kayak gitu. Tapi dia itu nggak suka karena perlakuan si Gilang ini aja yang maksa-maksa untuk melakukan hal-hal seperti itu. Dari mana dong si Fikri ini tahu kalau si Gilang ini adalah biseksual? Karena si Gilang ini nulis di Instagramnya dan dia buat sendiri gitu di highlightnya bahwasannya dia itu adalah seorang biseksual. Dan teman-teman, si Fikri bilang ini akan saya viralkan seperti itu. Intinya itu adalah chat terakhir dari mereka berdua. Dan ternyata korban dari si Gilang ini sudah banyak banget, dan aku akan menunjukkan ke kalian seberapa banyak korban dari si Gilang ini. Dan setelah semua ini viral di sosial media, bahkan khususnya di Twitter, hal ini pun semakin banyak korban-korbannya yang berani speak up untuk ngomong bahwasannya dia ini juga salah satu korban dari si Gilang ini. Oke teman-teman, mungkin hanya inilah yang bisa aku beri ke kalian tentang petis kain jarik ini. Jadi untuk teman-teman semuanya lebih berhati-hati ya.